warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati, NIM 18220135. Video kali ini bertemakan dengan hukum agraria. Pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum agraria. Saya akan membahas berkaitan dengan peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Seperti yang kita tahu bahwasanya peralihan hak atas tanah adalah pemindahan hak atas tanah dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua cara peralihan hak atas tanah ini. Yang pertama itu beralih dan yang kedua itu dialihkan. Beralih menunjukkan pemindahan hak atas tanah tanpa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, seperti pewarisan. Ya, sedangkan yang dialihkan itu menunjukkan perbuatan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh pemilik tanah kepada pihak lain. Contohnya itu seperti melalui jual beli atau tukar menukar. Salah satu perbuatan hukum yang dilakukan dengan sengaja dalam peralihan hak atas tanah ini adalah dengan melalui jual beli tanah. Jual beli tanah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh dua orang, di mana dengan adanya persetujuan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dengan pembeli, yang satu pihak itu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak lainnya itu sebagai pihak yang membayar atas tanah tersebut dengan harga yang telah disepakati pada awal perjanjian. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, apa sih itu jual beli tanah. Jadi jual beli tanah itu adalah suatu transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh dua orang atau lebih dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu antara penjual dengan pembeli, yang mana satu pihak itu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak lainnya itu sebagai pihak yang melakukan pembayaran atas pembelian tanah dengan harga yang telah disepakati saat perjanjian dilakukan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, jual beli tanah itu tercantum pada pasal 26 yang menyatakan jual beli hak milik atas tanah. Mengingat bahwasannya pada pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hukum tanah nasional itu adalah hukum adat yang didasarkan pada konsepsi asas-asas lembaga hukum dan sistem hukum adat, sehingga bisa dikatakan bahwa jual beli tanah menurut hukum tanah nasional itu adalah jual beli tanah menurut hukum adat. Hak kepemilikan atas tanah bisa terjadi peralihan hak, dan kebanyakan peralihan hak ini terjadi karena adanya jual beli tanah antara pemilik tanah atau ahli waris yang sah dengan pembeli tanah melalui proses jual beli tanah. Dalam sistem pendaftaran tanah, menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 atas perubahan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961, pendaftaran jual beli hanya bisa dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya. Bagaimana sih pembuatan akta PPAT tersebut? Berikut cara pembuatan akta PPAT, yaitu pertama, pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakannya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana surat kuasa bagi penjual itu harus dengan akta notaris, sedangkan surat kuasa bagi pembeli itu
boleh dengan akta di bawah tangan. Yang kedua, dokumen itu diserahkan penjual kepada PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi keluarga, surat nikah, dan surat pemberitahuan pajak terhutang, baik itu pajak bumi atau bangunan. Sedangkan dokumen yang diserahkan oleh pembeli kepada PPAT itu harus berupa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan surat nikah. Selanjutnya yang ketiga itu pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh minimal 2 orang saksi. Jadi boleh lebih dari 2 orang saksi. Yang mana saksi tersebut harus memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum yang memberi kesaksian mengenai kehadiran dari para pihak dan atau kuasanya, keberadaan dokumen yang ditujukan dalam pembuatan akta, serta telah dilaksanakan perbuatan hukum tersebut. Yang keempat itu pejabat pembuat akta tanah wajib membacakan akta jual beli kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan atas isi dan maksud pembuatan akta serta prosedur pendaftaran pemindahan hak tanah. Adapun prosedur peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, yaitu diantaranya pertama, pendaftaran peralihan hak. Pejabat pembuat akta wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan kepada kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Dokumen yang diserahkan oleh PPAT ke kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat adalah meliputi pertama, surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau pembeli ataupun kuasanya. Apabila pembeli menggunakan kuasa, maka surat kuasa itu wajib tertulis dari penerima hak. Terus yang ketiga itu akta jual beli oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat atau daerah kerjanya itu meliputi letak tanah yang bersangkutan. Yang D itu bukti identitas yang pihak yang mengalihkan hak, yaitu penjual. Yang kelimanya itu bukti identitas pihak yang menerima hak itu, yaitu pembeli. Yang keenam, sertifikat hak atas tanah itu asli yang dialihkan atau diperjualbelikan. Yang ketujuh itu izin pemindahan hak bila diperlukan. Yang kedelapan, bukti pelunasan pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam hal biaya terhutang. Dan yang terakhir itu bukti pelunasan pembayaran pajak penghasilan atau PPh dalam pajak terhutang. Prosedur yang kedua itu penyerahan sertifikat. Sertifikat hak atas tanah yang telah diubah nama pemegangnya dari pemegang hak yang lama sebagai penjual menjadi pemegang hak yang baru, yaitu sebagai pembeli tanah oleh kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Yang kemudian sertifikat hak atas tanah tersebut diserahkan kepada permohonan pendaftaran pemindahan hak atas tanah melalui pembeli atau kuasanya. Baiklah, mungkin hanya 2 prosedur dari peralihan hak atas tanah dan mungkin bisa bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Baiklah teman-teman, hanya ini penyampaian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.